Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran baca tulis Al-Quran kita pada materi sebelumnya mengenai hamzah wasal, yang dimana pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai hamzah wasal pada hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Perhatikan materinya sebagai berikut. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kakak. Nah, langsung saja kita masuk ke materi hamzah wasal pada hukum alif lam qamariyah. Huruf hamzah wasal pada hukum alif lam qamariyah itu di awal ayat atau di samping tanda waqaf seringkali dibantu dengan harokat fathah. Namun ada banyak pula ayat yang tidak dituliskan harokat fathah. Nah, perlu kalian ketahui mushaf Timur Tengah tidak mengharokati hamzah wasalnya, sedangkan mushaf standar Indonesia terkadang memberikan harokat fathah pada hamzah wasal, terkadang tidak mengharokatinya sama sekali. Nah, jadi ada yang mengharokati, ada yang tidak mengharokati hamzah wasalnya itu. Nah, ciri-ciri alif lam qamariyah yang tidak diharokati fathahnya selalu diikuti dengan tanda waqaf mamnu lam alif di atas ra'su ayat. Nah, di ujung ayatnya tuh. Nah, contohnya pada ayat di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Nah, jadi membacanya tuh disambung fala uqsimu bil khunnasil, langsung khunnasil, jangan bil khunnasi al jawar. Nah, jangan kayak itu. Jadi membacanya itu disambung wasal, namanya hamzah wasalnya tadi di tengah ayatnya tuh, nah di ujung ayat 15. Jadi fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Nah, jadi bila tetamu ayat itu ketika kalian baca Al-Quran, bisa kalian baca seperti itu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan di atas, cara membaca hukum alif lam qamariyah selanjutnya itu apabila ingin mewasalkan ayat, menyambungnya tadi. Nah, jadi hendak disambung, ia membacanya bil khunnasil jawaril kunnas. Hal yang perlu diperhatikan untuk membaca huruf alif lam qamariyah yang terakhir adalah apabila lam alifnya itu bertemu dengan tanwin. Nah, itu dapat berupa fathatain, kasratain, atau dhammatain. Jadi cara membacanya itu menggantikan tanwin. Misalkan fathatainnya menjadi harokat fathah, kasratain menjadi kasrah, dan dhammatain menjadi dhammah. Sementara hamzah wasal diganti menjadi suara huruf nun berharokat kasrah atau dibaca ni. Nah, hamzah wasal itu ya yang lam alif yang di atas yang halus, nah dibaca, atau habis itu ada nunnya di bawah nena kaina, jadi bacanya misalkan nilladzi. Sekedar contohnya itu ada bacaan anil, inil, atau unil. Nah, perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Nah, kemudian yang di bawah itu beda, ila rabbika yauma idzil masaq. Nah, jadi yang di atas itu mushaf standar Indonesia yang biasanya di Al-Quran Indonesia tuh. Nah, jadi kalian boleh membacanya ila rabbika yauma idzinil masaq. Nah, ada nunnya di bawah tuh, jadi dibacaannya tuh nil masaq. Nah, namun ada juga tapi yang di bawahnya itu kan kada pakai nun, cuma dibaca boleh aja dibacanya yauma idzil masaq. Nah, sama aja, tapi itu biasanya di Timur Tengah yang terdapat kayak itu, sedangkan di Indonesia biasanya ada nun wikoyah, ya nun yang di bawah itu. Nah, mungkin bisa dipahami. Nah, kesimpulan penting mengenai huruf hamzah wasal pada alif lam qamariyah ini. Nah, huruf alif lam pada hukum alif lam qamariyah disebut hamzah wasal. Nah, hamzah wasal adalah huruf hamzah secara pengucapan dan berupa alif secara tulisan. Nah, jadi hamzah wasalnya ini tadi kan ada nun yang di bawahnya itu, nah nun wikoyah, nun yang di bawah. Jadi kayaknya bila tetamu bacaan kayak itu bacaannya nil, nun, ni bacaannya ni. Jadi misalkan yang kayak tadi ila rabbika yauma idzil, nah dibacanya yauma idzinil masaq. Nah, seperti itu wasalnya menyambung, cara membacanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai hamzah wasal pada hukum alif lam syamsiah. Nah, di dalam pengertian hukum alif lam ta'rif telah dijelaskan bahwa hamzah wasal adalah huruf alif dalam penulisan dan hamzah dalam penyebutan. Sering juga disebut dengan alif wasal, fungsinya adalah sebagai penghubung kata atau kalimat. Nah, jadi di sini ada contoh bacanya loh ayatnya nih. Nah, itu yang dimaksud dengan alif lam tadi, yang lam di atas angka 2 Arab nih. Nah, jadi cara membacanya contohnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Nah, jadi cara membacanya itu disambung kan muwasol narrahmanirrahim. Nah, sedangkan yang lam di atasnya itu kada dibaca, jangan bacanya alaminalar. Nah, salah tuh. Jadi cara membacanya itu alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Nah, jadi boleh disambung apabila ada alif lam. Nah, ini nih contohnya nih selalu pakai harokat fathah. Nah, cara membaca alif lam samsiah berikutnya ini apabila ingin mewasalkan ayat atau menyambung yang kayak tadi yang sudah kakak contohkan itu. Nah, langsung masuk ke huruf samsiahnya yaitu yang huruf ro tadi, rahmanirrahim. Nah, jadi kayak itu cara membacanya. Nah, tasdid pada semua huruf samsiah kadar panjang bacanya adalah 1 alif atau sekitar 2 harokat. Nah, kayak tadi kan alaminar rahmanirrahim. Nah, bisa 2 harokat di situnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk membaca huruf alif lam syamsiah ini yang terakhir adalah apabila lam alifnya itu bertemu dengan tanwin yang kayak tadi tuh. Nah, alaminar nah kan ketemu huruf ro ada tasydid. Nah, jadi perlu diperhatikan itu, jangan sembarangan mewasol menyambung ayatnya itu. Nah, apabila belum belajar jangan mencoba-coba baca gitu. Lebih baik satu ayat aja, misalkan surah Al-Fatihah apabila kalian sholat wajib gitu. Nah, bagusnya ya kayak itu. Kemudian nun wikoyah atau nun kecil yang terletak di bawah hamzah wasal tersebut langsung diliburkan atau diidamkan ke huruf syamsiah. Nah, contohnya pada ayat di bawah ini pada surah Al-Muzammil ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaj'alul wildana syibanis sama'u munfatiru bih. Nah, jadi membacanya syibanis sama kan ada nun di bawahnya berharokat. Nah, jadi bacanya syibanis sama, jangan sibas sama, jangan itu. Soalnya ada huruf nun kecilnya di bawah itu. Nah, jadi langsung dibaca syibanis sama. Nah, jadi bacanya kayak itu. Kemudian pada surah yang di bawahnya lagi pada surah Maryam ayat 61. Jannati adninil lati wa'adur rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyan. Nah, jadi ada nun di bawahnya juga tadi, langsung aja jannati adninil lati. Nah, 2 kali bacanya soalnya tadi itu hurufnya nun di bawah. Nah, jadi adninil lati. Nah, itu baca cara mewasolnya tuh bila ada nunnya tuh dibaca. Kemudian selanjutnya wasol pada kata atau kalimat allazi. Kata atau kalimat allazi diperbolehkan diwasolkan dengan ayat sebelumnya. Umumnya bacaan yang sering kali wasol antara yang satu kait berikutnya adalah bacaan murattal. Nah, jadi ada contohnya di bawah ini. La yaslaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Nah, langsung disambung ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla pada Quran surah Al-Lail ayat 15-16. Jadi boleh disambung. Tapi biasanya yang baca kayak ini bacaan murattal yang bersambung. Nah, jadi boleh dibaca asqal ladzi kalau itu tamun karena di Al-Qur'an. Namun terdapat 7 ayat yang tertulis atau kalimat yang menurut sebagian ulama itu dilarang untuk menyambungnya, jangan menyambung, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 3, Al-Baqarah ayat 146, Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah ayat 20, Al-Baqarah ayat 34. Kemudian selanjutnya surah Al-Mu'minun atau Al-Ghafir ayat 7. Kemudian yang terakhir itu ada surah An-Nas ayat 5. Nah, mungkin sampai situ dulu penjelasan dari kakak mengenai materi hamzah wasol pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika kalian belum mengerti, bisa kalian tanyakan lewat komentar. Jangan pernah malu untuk bertanya. Karena kita di sini sama-sama belajar, jangan supan betakun aja bila kada paham. Nah, itu intinya. Nah, jadi itu saja dari kakak. Salah hilap mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.